Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada yang terhormat Ibu Sri Subekti, Kepala Sekolah SD Kauman 01, Bapak Ibu Guru SD Kauman 01 yang saya hormati, marilah pertama-tama kita ucapkan syukur karena diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk pembebasan pelatihan pembelajaran mendalam. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembacaan doa, yang kedua pembukaan, yang ketiga penyampaian materi oleh narasumber. Untuk acara yang pertama, pembacaan doa dipimpin oleh Ibu Erni. Mari kita awali kegiatan di siang hari ini dengan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan bi fadlika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kemudian acara selanjutnya pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Subekti. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru sebagai pendidikan SD Negeri Kauman 01 yang saya hormati, tidak lupa saya hormati para narasumber tentang materi pembelajaran mendalam, yaitu Retno dan Bugaru yang beberapa waktu lalu telah mendapatkan informasi pelatihan materi dari Abdi, dari Abdi tempat belajar di SMP Negeri 7 yang dilaksanakan secara in-on-in. Yang adalah pertama ada 1 minggu ya, kemudian ini pelaksanaan on ya, kemudian nanti ada yang kedua adalah on. Pada kesempatan siang ini kita adalah pelaksanaan on yang pembebasan di SD Negeri jadi apa yang diterima oleh Bu Retno dan Bugaru nanti akan disampaikan ke Bapak Ibu semuanya sehingga ilmu yang diterima oleh Ibu berdua ini tidak diserap sendiri, tapi akan ditularkan kepada kita semua. Jadi ini nanti belajar bersama ya, jadi saling sharing, belajar bersama. Apabila ada pertanyaan atau belum jelas bisa ditanyakan. Kalau sudah belum ada jawabnya, maka nanti akan kita cari solusinya ya. Jadi ditanyakan dulu ke narasumber yang gitu ya. Jadi nanti tentang pembelajaran mendalam atau learning yang ada
di dalam belajar sekolah kita, apakah itu dan lain-lain yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Pertukaran Baru dimohon untuk diperhatikan semuanya, perhatikan sehingga kita semua paham apa itu pembelajaran dalam yang baru yang tahun ini diberitakan pemerintah akan melakukan metode dan lain-lain yang memberikan kita sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan apa yang diberitakan ke siswa sehingga siswa menjadi lebih aktif tapi bisa menerima pelajaran dengan baik. Habis itu mari kita buka acara ini. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua dan semuanya berjalan lancar. Kita buka dimulai ya, acaranya dimulai, kita buka dengan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini saya mengatakan itu bisa. Terima kasih. Katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Kauman 01 Ibu Sri Supreti SPD MPD. Yang saya hormati narasumber yang kedua yaitu Bu Geluh Arumen Tias SPD MSG ya kemarin ya. MSG, saya yang MDD. Serta Bapak Ibu Guru SD Kauman 01 yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 3 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun untuk mengikuti penindasan pembelajaran mendalam. Ya. Untuk materi penindasan pada hari ini, nanti ya sebelum saya masuk ke materi, saya mau tanya kabar Bapak Ibu dulu. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah semangat. Yes. Lagi ya, kurang kompak. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat. Yes. Terima kasih. Untuk materi yang akan saya paparkan hari ini yaitu nanti yang pertama yaitu nanti saya itu memaparkan pola pikir. Kemudian nanti Bu Geluh dilanjutkan oleh Bu Geluh yaitu tentang pembelajaran mendalam. Kalau nanti tidak selesai berarti nanti penindasannya dilanjutkan minggu depannya lagi. Lanjut dulu. Nah, definisi pola pikir. Pola pikir atau mindset. Benar ya buat teman mindset ya. Mindset. Pola pikir atau mindset adalah kumpulan keyakinan, sikap, dan asumsi yang membentuk cara seseorang berpikir, merasakan, berkreasi terhadap suatu situasi. Ya, itu adalah pola pikir. Lanjut juga. Jenis-jenis pola pikir. Pola pikir itu ada dua macam, yaitu PPB atau pola pikir bertumbuh dan PPT, pola pikir tetap. Maaf salah ketik ya itu ya. Pola pikir bertumbuh atau PPB, bukan PBB ya, PPB
pikir anak didiknya, alangkah baiknya Bapak Ibu guru itu mengenali pola pikirnya sendiri-sendiri dulu. Pola pikir saya ini termasuk pola pikir bertumbuh atau pola pikir tetap. Ya, sesuai dengan ciri-ciri yang ada di depan. Jadi kalau pola pikir bertumbuh itu kita yakin bahwa kecerdasan, keterampilan itu bisa dikembangkan walaupun awalnya tidak bisa, tetapi bisa dikembangkan lewat belajar, lewat berusaha, ya, agar menjadi bisa. Kalau pola pikir tetap itu adalah kita sudah berpikir kalau kita itu tidak bisa melakukan hal tersebut karena kita tidak mau belajar, tidak mau berusaha. Ya. Setelah Bapak Ibu mengenali pola pikirnya sendiri-sendiri, mari kita kenali pola pikir pada anak didik kita. Lanjut. Konsep PPB, pola pikir bertumbuh. Dari PPT ke PPB, ya. Jadi bagaimana sih kita bisa merubah pola pikir tetap itu menjadi pola pikir bertumbuh? Yang pertama yaitu kenali suara PPT, seperti suara-suara negatif atau membatasi diri. Kalau kita punya pikiran, aku gak iso garap iku, aku gak iso gawe iku, itu adalah pola pikir tetap. Kemudian yang kedua, kenali pilihan. Sadari ada cara lain untuk melihat situasi tersebut. Nah, kalau kita punya pola pikir tetap, kita harus menyadari ada cara lain untuk bisa belajar atau berusaha agar PPT itu menjadi PPB. Kemudian yang ketiga, ubah pikiran negatif menjadi pikiran perspektif bertumbuh. Misalnya, mungkin aku belum menguasai, tapi aku bisa terus belajar dan berlatih. Kemudian yang keempat, ambil tindakan sesuai PPB. Misalnya, berani menghadapi tantangan, berusaha lebih keras, walaupun nanti akhirnya gagal, tapi kan kita sudah berusaha. Itu berarti kita sudah menghadir apa? Ya. Kita ice breaking dulu. Oke. Silakan berpasangan nanti. Nanti kita main up down. Tangannya selang-seling nanti ya. Nanti kalau saya bilang up, tangan yang bawah berpindah ke atas. Nah, kalau saya bilang down, yang atas pindah ke bawah. Nanti kalau saya bilang boom, cepat-cepatan. Ini apa namanya? Mulai ya, latihan dulu ya. Up, 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 down. Satu saja. Up, down, boom. HP-nya diambil. Pembelajaran mendalamnya. Untuk pembelajaran mendalamnya tentang prinsip-prinsipnya, powerpoint-nya sudah saya share itu. Silahkan dibuka. Nanti dipelajari. Kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan, tapi jangan sulit-sulit.
Pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik, secara keseluruhan dan terpadu. Selanjutnya, Bu Reta, memuliakan. Di pembelajaran mendalam ini yang digaung-gaungkan adalah memuliakan peserta didik. Memuliakan peserta didik itu artinya memanusiakan peserta didik. Dalam penerapan pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai, menghormati dan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan peserta didiknya. Nah, di bagiannya pembelajaran mendalam itu prinsipnya BBM, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, bahkan olahraga. Untuk olah pikir berarti kita menggugah kognitifnya. Sementara olah hati kita menekankan pada empatinya, simpati. Sedangkan olah rasa kita menekankan pada estetika, keindahan. Olahraga tentu saja raganya yang bergerak, sehingga mewujudkan profil lulusan 8 dimensi. 8 dimensi profil lulusan. Kemudian lanjut lagi Bu ke bagiannya ya ini kerangka PPM-nya seperti ini. Secara dari lingkaran terkecil sampai lingkaran terbesar. Lingkaran terkecilnya itu adalah intinya kemudian dibalut oleh lingkaran-lingkarannya. Di lingkaran putih ini, kalau kurang jelas bisa membuka PowerPoint yang ada di grup. Di lingkaran putihnya itu adalah 8 dimensi profil lulusan. Ada keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penawaran kritis. Jadi intinya dalam pembelajaran itu harus memunculkan 8 dimensi lulusan. Untuk memunculkan ke-8 dimensi lulusan itu, pembelajarannya harus lagi dibalut dengan pembelajaran BBM, bermakna, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini lingkaran birunya menyelimuti lingkaran putihnya. Untuk mewujudkan prinsip PM, pembelajaran mendalam, yaitu yang BBM itu tadi, itu dapat dilakukan dengan merefleksi 3M. M3 itu adalah pengalaman belajarnya, yaitu merefleksi, memahami, mengaplikasi. Nah, untuk lingkaran 3M ini, dia seperti anak-anak. Berarti dia itu berkelanjutan, berkesinambungan dan urut. Dari mulai mengaplikasi, setelah dari memahami, mulai dari memahami, nanti diaplikasi, mengaplikasi, kemudian merefleksi. Lagi setelah dari refleksi nanti memahami, mengaplikasi. Nah, ini ke pengalaman belajarnya. Pengalaman belajarnya nanti akan muncul di langkah-langkah pembelajaran. Kemudian di lingkaran birunya, untuk menciptakan pengalaman belajar, nah itu nanti. Iya, silakan Monika. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Mohon penjelasan kembali mengenai praktek geografi, praktek pedagogi dengan pembelajar dan dua yang lain tadi ya.
Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.